Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita menggunakan waktu yang istimewa ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ku serahkan pada Tuhan, ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhan. Tubuh, nyawaku, roh, dan jiwaku, nyawaku, roh, dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut ya segalaku serahkan pada juru selamatku. Ya segalaku serahkan pada juru selamat. Berilah rohmu ya Tuhan, berilah rohmu sungguh nyata dalam aku. Katakan tubuh, nyawaku, punya roh dan jiwaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tubuh, nyawa, dan roh kami pada saat ini kami serahkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan, kita bersuka cita. Kita katakan Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes, mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Lebih semangat lagi, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita alami saat ini mungkin kita tidak pernah mengerti, tapi percayalah bahwa Tuhan sedang merendah hal-hal yang mulia dalam hidup kita, sehingga nanti kita akan melihat pelanginya, pelangi kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan tanganmu. Saudaraku, Mazmur 121 yang dalam Alkitab LAI diberi judul Tuhan Penjaga Israel adalah sebuah nyanyian ziarah. Dalam konsep perjanjian lama, ziarah adalah sebuah perjalanan spiritual yang dimaknai sebagai pendakian. Sebab secara geografis, untuk menuju ke Bait Allah, mereka memang harus mendaki. Kehidupan juga bermakna sebagai sebuah perjalanan. Dari sejak kita dilahirkan sampai kita ada saat ini. Tetapi kebanyakan kita memaknainya sebagai perjalanan kehidupan biasa. Dilihat dari istilah-istilah yang dikenakannya, seperti misalnya perjalanan karir atau perjalanan rumah tangga. Tetapi hidup juga bermakna sebagai sebuah ziarah, sebuah perjalanan iman, sebuah perjalanan spiritual dalam mengikut Tuhan.
Dalam makna yang demikian, perjalanan kita adalah sebuah pendakian. Kita mengayunkan langkah kaki kita melintasi kehidupan yang fana ini, waktu demi waktu, masa demi masa. Dari satu peristiwa ke peristiwa, dari satu pemahaman ke pemahaman. Banyak sudah yang kita alami, banyak sudah yang kita pelajari. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, maka semakin dekatlah kita kepada kehidupan abadi, yaitu surga. Tentulah seperti pada semua perjalanan, kita berjumpa dengan suka dan duka, bahagia dan air mata. Ada susah, ada juga senang, ada sakit, ada sehat. Ada keadaan aman, ada juga saat-saat kita dalam bahaya. Kehidupan memberikan kepada kita banyak warna. Ada saat dalam hidup ini kita merasa sungguh kuat di dalam iman, tetapi ada kalanya kita seperti ragu akan diri kita sendiri atau kasih Tuhan. Ada saat kita berlimpah dengan syukur, tetapi ada saat perjalanan kita bertabur dengan banyak ujian atau tantangan atau cobaan. Tetapi jika kita memaknai hidup ini adalah sebuah ziarah, maka semua yang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian, yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Mazmur 121 memang sebuah nyanyian ziarah. Bangsa Israel biasa melakukan ziarah 3 kali dalam setahun, karena ada 3 perayaan wajib yang membuat mereka harus menempuh perjalanan spiritual ke bait Allah, sambil membawa persembahan syukur untuk Tuhan. Saat perayaan keagamaan akan tiba, maka secara komunal atau secara berkelompok, per desa atau per puak akan berbondong-bondong berjalan menempuh perjalanan yang suci ini. Dan di zaman waktu itu, perjalanan yang harus ditempuh bisa memakan waktu yang sangat panjang. Maka di sepanjang perjalanan itulah, Mazmur seperti Mazmur 121 ini menjadi lagu yang dinyanyikan di sepanjang jalan. Dalam ayat 1 dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Saudaraku, Yerusalem berada di dataran tinggi pegunungan Yudea. Lokasinya yang di pegunungan itu berdekatan dengan Bukit Zaitun dan juga Gunung Scopus. Di sanalah bait Allah berada. Karena Yerusalem memang berada di ketinggian sekitar 760 meter di atas permukaan laut, yang membuat para peziarah yang datang dari lembah harus mendakinya sampai mereka tiba di bait Allah. Nah, pertanyaan yang dilontarkan di awal nyanyian tadi, saat peziarah sedang melakukan pendakian dan mata mereka menatap gunung-gunung itu yang tampak begitu kokoh, tinggi, menjulang, dari manakah pertolonganku? Sangat baik untuk kita renungkan bersama. Di zaman Perjanjian Lama, gunung menjadi pilihan bagi sebuah kota atau kerajaan untuk menjadikannya sebagai benteng alam, sebagai perlindungan atau pertahanan dari serangan musuh. Itu sebabnya gunung menjadi pilihan untuk mereka membangun sebuah kota atau kerajaan. Gunung memberikan keuntungan karena musuh tidak akan mudah untuk melakukan serangan, dibanding jika kota atau kerajaan itu berada di lembah. Tetapi apakah rasa aman mereka dapat mereka serahkan kepada gunung-gunung itu? Apakah gunung itu akan memberikan perlindungan yang pasti dari setiap serangan? Apakah gunung dapat menghalau bahaya yang datang mengancam? Pastilah tidak. Gunung tidak akan dapat menghentikan niat musuh untuk menyerang. Gunung tidaklah dapat diharapkan menjadi tempat perlindungan yang aman saat bahaya datang mengancam. Gunung tidak akan menjamin rakyat dari sebuah kota atau kerajaan akan memiliki kehidupan yang tentram dan damai, di mana sama sekali tidak akan ada peperangan. Gunung tidaklah dapat memberikan perlindungan dan keamanan. Kalau kita merenungkan kehidupan ini, bukankah kita juga berjumpa dengan keadaan yang sama? Hidup itu keras, hidup itu tidak mudah, hidup itu kadang membawa kita kepada situasi yang berbahaya. Hidup itu kadang membuat kita harus merasakan
pahit getirnya perjuangan. Tidak ada karpet merah yang digelar untuk kita dapat melenggang mendapatkan semua yang kita inginkan. Kehidupan dapatlah digambarkan seumpama sebuah arena atau sebuah gelanggang dan kita ada di dalamnya. Kita harus berjuang, kita harus berpeluh di sana. Kita harus mengerahkan seluruh tenaga, kita harus mengerahkan segala daya upaya, karena semua yang kita inginkan dikompetisikan. Tak semua bisa keluar sebagai juara, tak semua bisa keluar sebagai seorang pemenang. Jika engkau menang, engkau akan punya banyak saudara. Tetapi jika engkau kalah, engkau menjadi seperti yatim piatu di dalam kehidupan ini. Kehidupan kadang tidak ramah kepada kita. Rezeki tidak akan datang sendiri. Posisi tidak akan begitu saja menghampiri kalau kita tidak berjuang dengan sepenuh hati. Maka semua yang kita inginkan akan tinggal hanya sebagai sebuah impian. Kehidupan kadang bisa begitu kejam, apa yang kita miliki bisa direbut paksa oleh sesama. Kadang kehidupan terasa tidak adil bagi sebagian, kadang kehidupan juga membingungkan. Usaha keras tak menjamin keberhasilan. Prestasi tak menjamin kita untuk mendapatkan posisi. Rencana kadang tak seindah seperti yang tertulis di atas kertas. Pandemi COVID-19 seperti sekarang ini semoga membuka mata hati kita semua. Mereka yang terinfeksi bukan hanya orang-orang biasa atau rakyat biasa. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang kita kenal sebagai orang baik, orang yang jujur, orang yang rela berkorban dalam pengabdian. Lihatlah mereka yang menjadi korban keganasan COVID-19 ini. Sebagian dari mereka adalah orang-orang hebat, tokoh masyarakat, pemuka agama, orang-orang yang secara sosial ekonomi memiliki segalanya. Tenaga kesehatan pun seperti para dokter dan para perawat yang sangat paham tentang kesehatan dan juga pengobatan, banyak juga yang berguguran menjadi korban dari keganasan COVID-19 ini karena mereka harus berada di baris terdepan melawan pandemi ini. Lalu apakah yang dapat kita andalkan ketika situasi sudah menjadi seperti ini? Apakah gunung teknologi? Apakah gunung uang? Atau gunung kekayaan? Dapatkah kita mengandalkan jabatan atau ilmu pengetahuan? Bisakah kita dalam situasi pandemi seperti ini berlindung kepada doktrin-doktrin? Bukankah para hamba Tuhan juga ikut berguguran? Jika kita maknai hidup ini adalah sebuah ziarah, sebagai sebuah perjalanan iman, pandemi seperti ini memanggil kita untuk menata ulang sikap hati dan sikap diri yang ternyata masih banyak salah selama ini. Ini adalah waktunya untuk kita merefleksi diri dan melakukan koreksi. Dalam ayat yang kedua, para ziarah ini lalu berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukan dari gunung-gunung itu." Saudaraku, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Hanya Dialah yang dapat kita andalkan. Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan diri, jangan lagi kita mengandalkan semua yang terlihat hebat di dalam dunia ini. Jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan jabatan, jangan mengandalkan kekuasaan. Ada saatnya dalam hidup ini, apa yang engkau miliki di dunia tak mampu lagi memberi solusi. Hartamu tidak dapat, kepandaianmu juga tidak dapat, relasimu tidak dapat, jabatanmu pun juga tidak dapat, usahamu tidak dapat, dokter terbaikmu tidak dapat, rumah sakitmu juga tidak dapat. Ada saatnya dalam hidup ini kita harus kembali menyadari bahwa Tuhanlah sumber pengharapan, bahwa Tuhanlah sumber pertolongan. Kepadanyalah kita harus menaruh harap dan juga percaya, sebab Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jika Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka tak ada masalah yang terlalu besar baginya di muka bumi ini, sebab Dialah Tuhan yang maha besar. Jika Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi,
maka keadaan yang sulit tidak akan dapat menyulitkan Tuhan untuk memberikan pertolongan, sebab Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, maka tak ada bahaya yang tak dapat Ia taklukkan, sebab Dialah Tuhan yang perkasa. Percayalah bahwa semua ada di dalam kendali-Nya. Semua keadaan sulit dan bahaya, semua masalah yang sekarang datang menerpa, ada di dalam kendali-Nya. Dan ingat ini, bahwa apa yang ada di dalam kendali Tuhan tidak akan pernah menjadi tidak terkendalikan. Hidupmu pasti aman di dalam tangan Tuhan. Maka carilah pertolongan kepadanya dan berlindunglah kepadanya. Saat kita mencari pertolongan Tuhan dan berlindung kepadanya, maka inilah yang akan Tuhan lakukan. Ia akan menjaga hidupmu. Lihatlah apa yang dikatakan ayat 3 dan ayat yang keempat. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pernyataan ini oleh para peziarah kemudian digarisbawahi dalam ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudaraku, Tuhan akan menjaga hidupmu dan Ia akan melakukannya di sepanjang waktu. Para peziarah ini punya cara untuk mengungkapkan bagaimana Tuhan melakukannya. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita punya Tuhan yang seperti ini, apalagi yang kita takutkan di dalam hidup ini? Kalau kita punya Tuhan yang menjaga hidup kita sepanjang waktu, apalagi yang kita khawatirkan di dalam hidup ini? Memang Tuhan tidak akan menghindarkan kita dari masalah atau kesulitan. Tuhan juga tidak akan menghindarkan kita dari konflik atau dari serangan. Tetapi ingat, kita tidak akan dibiarkannya tanpa pertolongan dan juga tanpa kekuatan darinya. Tuhan memang mengizinkan badai menerpa perahu kehidupan. Pandemi seperti saat ini membuat kita seperti mengalami badai yang sama di perahu kehidupan kita masing-masing. Tetapi ingat ini, pastilah kita tetap aman, karena Ia juga ada di dalam perahu kehidupan kita. Ia akan menjagaimu siang dan malam, Ia akan menjagaimu sepanjang waktu, karena Tuhanlah penjagamu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Saudaraku, mari kita bersehati bersepakat berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucapkan syukur sebab Engkaulah penjaga kami, yang menaungi kami dan yang menjaga keluar masuk kami, sehingga kami aman baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Kepadamu kami berlindung dari keganasan pandemi COVID-19 ini yang telah menelan banyak korban, baik yang sakit terinfeksi virus ini maupun yang harus meninggal karenanya. Hiburkanlah para keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tuntunlah kami semua untuk mencari pertolongan dan perlindungan kepadamu ya Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah bangsa kami bertelut dan memanggil Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pulihkanlah negeri kami, peliharakanlah umat-Mu untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Jadikan kami semua mengerti bahwa rencana-Mu selalu indah bagi setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di setiap kesulitan kami akan bertambah iman. Tolonglah kami, agar di setiap kesempatan kami bersyukur atas setiap keadaan. Tolonglah kami, agar di setiap keberhasilan kami mengakui bahwa Engkaulah sumber berkat dan sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan atas langit dan bumi, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang ku tahu tujuan hidup. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku kini berarti bagimu. Aku ada untuk jadi penyembah-Mu, bersekutu menjadi murid-Mu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu. Shalom.